Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anar Tratisto, Stambuk L1A1 18205. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Haloleo, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan. Saya juga adalah salah satu praktikan dari mata kuliah Kesehatan Ternak. Di video kali ini saya akan membahas prosedur pembuatan prepared hapusan darah pada ternak. Dan alat-alat apa saja yang digunakan pada praktikum ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan. Selamat menyaksikan. Praktikum ini bermaksud untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan sel darah putih serta dapat mengetahui fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk menyedarkan oksigen. Kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis dari kejadian anemia. Salah satu cara untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan prepared darah hapus, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sendian darah mungkin ini digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Tujuan praktikum pembuatan prepared hapusan darah ini adalah praktikan dapat memahami proses pembuatan prepared hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa praktikan memiliki pengetahuan mengenai pembuatan prepared hapusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah mikroskop. Pada praktikum ini menggunakan mikroskop cahaya. Kegunaan dari mikroskop adalah untuk mengamati atau memeriksa prepared hapusan darah yang telah kita buat. Yang kedua, kapas berfungsi sebagai alat sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nanti akan diberi alkohol dan kita usapkan pada tubuh ternak yang kita ambil darahnya. Tabung EDTA berfungsi sebagai tempat sampel dari darah hewan ternak yang kita ambil. Kaca objek adalah media untuk pembuatan prepared hapusan. Hal yang perlu diperhatikan dalam kaca objek ini adalah kaca objek harus terbebas dari lemak dan besi. Spoid berguna untuk mengambil darah pada tubuh ternak. Gelas beaker berfungsi sebagai alat untuk menampang metanol. Selanjutnya harus mengetahui bahan yang digunakan. Alkohol 70% berfungsi sebagai sterilisasi pada saat pengambilan darah pada hewan ternak. Alkohol ini diteteskan pada kapas yang disediakan tadi. Selanjutnya kita memutuskan hewan ternak sebagai bahan kita. Ambil sampel darahnya untuk digunakan prepared hapusan darah. Metanol berfungsi sebagai larutan fiksasi. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa merubah kadar atau struktur dari sel darah yang kita amati nanti. Cat Giemsa
berfungsi untuk mewarnai membran sel dan inti sel, di mana inti sel memiliki daya ikat tinggi terhadap gamsa dibandingkan dengan membran sel darah. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja pada praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak, terlebih dahulu bagian tubuh hewan ternak yang kita ambil darahnya, yaitu harus dibersihkan atau disterilisasi dengan menggunakan bahan alkohol. Pada praktikum ini menggunakan hewan ayam sebagai ternak, diambil darahnya. Darah diambil pada vena pectoralis dari hewan ternak dengan menggunakan spoit. Selanjutnya, sebanyak 1 tetes darah diteteskan pada satu ujung kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dari kaca objek yang lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan, kurang lebih 60 derajat dalam membuat ulasan darah kaca objek yang kedua. Harus ditaruh dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Alasan dapat dilakukan 2 atau 3 objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang terjadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahap fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara menetesi preparat darah ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian diamkan selama 5 menit, ataupun juga rendam preparat ulas ke dalam larutan metanol selama 5 menit. Setelah itu lakukan fiksasi. Preparat darah ulas harus kembali dikeringkan. Tahap selanjutnya adalah memberikan cat glemsa pewarna. Dengan glemsa ini dilakukan dengan cara meneteskan cat glemsa pada kaca objek. Preparat darah hapus. Kita harus pastikan bahwa seluruh dari kaca objek tertutupi atau terwarnai oleh glemsa. Pewarna yang kita lakukan dalam praktikum ini adalah pewarna glemsa 10%. Tujuan dari pewarna adalah untuk mempertajam atau memperjelas sebagian elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelah bawah mikroskop. Kemudian preparat hapus tadi yang diwarnai menggunakan glemsa dicuci menggunakan aqueous atau air. Setelah itu dikeringkan. Nah, setelah kering, preparat mulai diambil atau diperiksa dengan menggunakan mikroskop.